Bara, kalau kita Ya, lihat Bang. sekarang kan budaya, ya ini kalau boleh dikatakan kita memang harus menghormati para ibu-ibu. Tapi sekarang ibu-ibu sudah mengalahkan kita. Coba perhatikan di kafe, di luar daripada waktu pada saat pertandingan sepak bola, itu Ya. diisi oleh para ibu-ibu. Ya. Budaya apa ini sekarang nih? Dengan alasan mau arisan, dengan alasan pengajian di kafe. Ini apa yang Ya. perubahan Ini, apa yang terjadi ini? nah, itu bukan sesuatu yang negatif menurut saya, Bang. Oh Itu yang begitu ya? positif. Ya, positif juga peralihan budaya itu. Jadi artinya begini, kalau kita telusuri pun budaya-budaya etnik, tradisi ke kafe, kalau sekitar tahun 60-an bagi kita itu kan kedai kopi. Kedai Yes. kopi enggak? Hah? Ya. Kemana-mana kita laki-laki ini minum kopi ke kedai kopi semua. Jadi semua isi kedai kopi itu adalah kaum pria. Kalaupun ada wanita, paling-paling dia pelayan tukang bikin kopi, istri pemilik kedai kopi. Lihat di budaya Mandailing, budaya Melayu, mana ada perempuan. Tetapi belakangan ini, ketika wajah-wajah kedai kopi itu diperbaharui, ya, disesuaikan dengan konteks perkembangan zaman. Jadi kaum wanita itu, anak-anak gadis, mahasiswa, ya, itu tidak malu lagi masuk ke kafe, tidak malu lagi masuk ke kedai kopi, dan ini tertular. Awalnya ini kalau saya cermati, kaum wanita ini masuk ke kafe, ke kedai kopi, ini di kampus-kampus, ya, nggak sungkan dan tidak enggan kaum wanita duduk dengan teman kuliahnya di kantin minum, dan kemudian ini mereka ini ketika selesai kuliah, ini kan sudah kondusif bagi mereka, ini merupakan bagian daripada budaya yang melekat di dalam dirinya. Nah, ketika kedai-kedai, wajah-wajah kedai kopi itu berubah di luar, mereka itu tidak sungkan lagi masuk ke sana itu, sehingga tidak usah heran sekarang ini kalau kita lihat melintas di sebuah kafe, isi kafe itu semua wanita. Kemudian diperbaharui lagi dengan suasana-suasana yang rileks, seperti musik misalnya, ditambah dengan musik, sehingga ya muncul dia sebagai sebuah perilaku budaya Ibu-ibu lah yang baru. sekarang yang lebih dominan mengeluarkan uang belanja. Lakinya cuma nanya apa mau makan, lontong. Malah yang ibu yang lebih aktif. Kalau ibu-ibu ini tergantung ibu siapa. Kalau dia ibu pejabat itu lain lagi. Jadi dia lebih berpangkat daripada suaminya. Kalau ibu-ibu yang konvensional lah ya, yang lebih mengutamakan ngurus keluarga daripada hal-hal yang seperti itu, beda lagi. Jadi sebenarnya kalau peranan ibu itu penting, maka dibilang kan suksesnya seorang pria itu tidak terlepas dari dukungan dari seorang istri. Ya, jadi sebenarnya tinggal bagaimana menempatkan aja kalau menurut aku sih. Jadi kalau tadi Abang, aku agak tergelitik juga tadi nyinggung si Isari, perlu ada pendamping. Memang pendamping itu sebagai inspirasi juga bagi kita semangat bekerja dan lain sebagainya. Ada 3 ekor kucing kawannya. Sebetulnya kebutuhan untuk mencari pendamping itu sebenarnya bisa jadi sekunder, tertier, bukan prioritas utama, begitu ya. Karena begini, kalau kita mencari pendamping pun sekarang ini, itu bukan best way out, itu mungkin easy way out, ya. Tetapi akan timbul masalah. Memang aku sudah terasa. Ini nanti mulai Januari ini, aku ceritakan sedikit lah. Aku akan totali sendirian di rumah Bogor. Anak-anak sudah mulai kerja kembali, dan aku sendirian. Tapi apa? Apakah aku gamang? Tidak, aku tidak gamang. Karena biasanya, Bang, kita sendiri terus. Hidup kita pun sendiri, dan harus belajar sendiri. Lahir sendiri, mati sendiri. Jalannya juga sendiri. Aku dukung itu. Sorry, aku tambah dikit Bang Alis ya. Jadi sebenarnya kita semua ini akan masuk ke masa itu. Nggak ada yang kita mati bersama dengan suami. Mungkin nggak ada, jarang lah. Artinya apakah ditinggal suami, ditinggal istri, suatu hari kan kita juga harus sendiri. Tapi di situ butuh satu proses adaptasi. Misalnya kalau dulu bernaung di bawah suami, sekarang bernaung di bawah anak. Dan anak ini pun melihat bahwa kita jadi single parent, perhatian juga akan berbeda. Nah kemudian kayak si Isari, selama ini kan dia dengan anak-anaknya. Satu ketika nanti dia bisa sendiri. Dan itu bisa karena biasa. Nah, jadi aku juga tidak memaksakan. Apalagi tadi Mici nyinggung gini ya. Kita masih maksakan itu di usia yang seperti ini. Bagaimana, apa kata orang? Nah, ini juga kan perlu juga dipikirkan. Bukan, aku melihatnya begini terus. Kalaupun dikata Hari tadi dia, it's not the best way out ya, kan artinya bukan satu jalan keluar yang baik lah kan begitu ya.
Tapi ingat apa yang dikatakan oleh Nietzsche, harus ada seseorang yang mensupport, ada arus yang memberikan ingatan, ada arus yang membuat jadi rem. Ya jangan lost. Itu kan tidak harus pendamping, Bang. Bisa Bang, Abang, Idrus, Jaya, Wara, ada Michi, ada yang di samping aku, kenapa aku mesti takut? Maka aku bilang, yang mensupport itu kan banyak, tidak harus pendamping. Makanya aku kadang-kadang, kalau aku lagi malam-malam gak ada kerja, aku telepon, siapa aja aku telepon. Bang Halis lah, paling saya ganggu kan. Ya. Tadi kan kita sudah bicara tentang bagaimana wanita atau ibu-ibu sekarang yang begitu menguasai persoalan, kan begitu lebih banyak. Ya, contohnya aja Sambo bisa gugur karena apa istrinya, kan begitu ya. Ibu pejabat. Kita lihat kan barangkali budaya dulu kok, ataupun kita barangkali sedikit menyesalkan, tapi karena itu sudah merupakan suatu kebiasaan. Di Tapanuli dulu, atau kita lihat ibu-ibu menyangkol, bapak-bapak bercatur di kedai, itu kan kita marah. Posisi ini kan sekarang berubah, ya kan, bapak-bapak sudah di rumah, emak-emak yang sekarang di kafe-kafe. Sebenarnya itu sudah terjadi juga. Wara mungkin bisa menyalahkan atau membenarkan ini. Kalau kita lihat di beberapa daerah di Tapanuli itu laki-lakinya duduk di lapo, perempuan yang menanam, bertani. Ya. Nah itu terjadi, dan di sini pun begini. Dan itu adalah ini sesuai dengan emansipasi. Mereka juga pantas. Aku mengatakan itu emak-emak ini. Ya bagus juga lah, mereka duduk di coffee shop, mereka juga kasihan kan, tidak boleh di dapur terus. Mereka kan juga harus bersosialisasi, dan kemudian menciptakan karya-karya, dan tempat berkumpul mereka itu sudah tidak lagi pantang. Zaman dulu Bang, seorang perempuan tidak akan jalan masuk ke restoran sendirian. Dia ragu, tapi dia kalau beramai-ramai dia dengan kawannya, dia yakin. Dan apa yang mereka lakukan, positif juga kok. Dan itu ditangkap oleh orang marketing, guys. Jadi makanya ada positioning, ada target konsumennya. Jadi mereka buat sedemikian rupa supaya ibu-ibu ini nyaman. Nah memang ada segmen itu, ada. Tapi ada juga seperti si Jaya pernah cerita dulu bahwa dia malah mungkin keluarganya lebih memilih perempuan itu di rumah. Mengurus anak, mengurus keluarga. Ada yang seperti itu. Dan dua anakku juga seperti itu. Dua-duanya berbeda. Ada yang satu langsung tinggalkan pekerjaan, dia sekolah. Jadi sarjana, tapi itu dia gunakan bukan untuk kerja, tapi untuk di rumah. Yang satu lagi dia di luar. Jadi pilihan juga itu. Menurut aku begitu. Tidak bisa digeneralisir. Karena misalnya, maaf nih sedikit agak pribadi, istriku dengan gengnya, itu habis warung kopi di Jakarta dikelilinginya. Lebih tahu dia kopi daripada awak. Oh di sana enak, di Halu enak, di sana kopinya begini. Oh aku bilang kapan kau belajar kopi gitu. Artinya ada segmen, itu tidak salah. Kan saya bilang tadi, kalau salah berarti itu dilarang. Itu kan pilihan. Saya relakan kok istri saya pergi. Cuma malah kadang-kadang saya tanya, kok tahu banget kamu kopi sana? Karena dia jadi penggemar kopi bersama dengan teman-temannya gitu loh. Jadi kan supaya kita ya, dan pandangan kita objektif. Nah, ibu-ibu sendiri bagaimana dengan kondisi yang sekarang ini ya? Banyaknya kita lihat di kafe-kafe, ibu-ibu pada berkumpul, bahkan menyanyi-nyanyi apa. Dari pandangan apa sajalah, awam aja lah. Kan pada dasarnya perempuan itu lebih sosial kan Bang, sifatnya dibandingkan laki-laki ya Bang. Justru mendapatkan dukungan sosial dari teman-teman perempuannya Bang, dari sahabat-sahabatnya dibandingkan dengan suaminya. Jadi penelitian menggambarkan bahwa meskipun suami kita cinta sama kita, tapi pada dasarnya mereka bukan pemberi dukungan sosial yang baik ya. Karena mereka seringkali tidak tahu, tidak ngerti gitu ya gimana mengekspresikan kasih sayangnya, dan itu biasanya kan didapat dari teman-teman. Kalau dari suami barangkali 3 baris masih bagus, baris keempat sudah berantem ya. Iya, dan suami terus dia berpikirnya solutif ya kan Bang, ngasih jalan keluar. Ya udah kamu kalau enggak misalnya udah nggak usah kerja lagi misalnya, langsung dia kasih solusi. Padahal misalnya buat perempuan itu bukan pengen solusinya, dia pengen didengar aja gitu Bang. Nah makanya mereka tetap membutuhkan pertemanan dengan sesama perempuan lain. Selain ya mungkin buat ibu-ibu yang di rumahnya punya banyak koleksi tas, punya banyak koleksi baju, kapan lagi dia bisa pamer? Aku menangkap kekhawatiran Bang Halis sebetulnya ya. Kekhawatiran itu mungkin agak jauh, tapi aku melihat begini, apakah kebebasan itu nanti bisa menjurus ke arah negatif. Ketika berkumpul bersama kawan-kawan, nah itu bisa aja terjadi hal interaksi dengan para lelaki lain.
Apalagi lelaki ini kan kurang ajar semua, selalu mencoba-coba, Bang. Sama khawatir juga. Baik, baik, Rik. Kalau itu barangkali mungkin para ibu-ibu kita masih kuat gitu ya dalam kondisi itu. Aku kan cuma melihatnya itu begini, apakah kondisi ini adalah karena mengikuti tren aja, ataukah memang betul-betul karena ingin bersosialisasi tadi kan begitu? Karena mak-mak kita dulu tanpa itu pun sosialisasinya bagus sekali kan. Boleh gini juga, misalnya ibu-ibu jangan dibandingkan zaman dulu banget gitu kan. Dulu ada juga grup pengajian, bahkan berubah kan. Sekarang grup pengajian mesti pakai seragam. Tapi ada juga yang mereka itu penikmat musik misalnya. Ya, mereka cari live musik. Mereka berkumpul di suatu tempat. Apalagi sekarang misalnya zaman akhir-akhir ini saya bilang banyak coffee shop, banyak orang yang itu berkembang di warung-warung kopi, minum dan lain sebagainya. Yang penting Bang, mereka jalan dengan orang-orang yang benar, dalam tanda petik ya. Kamu kena semua udah dibawa, enggak kira-kira gitu loh. Jangan kebablasan, maghrib lewat, ya kan? Asar lewat karena kesuran. Ya itu aja sebenarnya penangkalnya. Jadi jangan digeneralisir. Jadi memang tidak terlepas juga banyak godaan-godaan itu kan tempat-tempat yang tanda petik juga dinilai negatif. Tapi sekarang kan tergantung bagaimana memanfaatkannya aja. Menurut aku sih Ya, begitu. kalau Michi melihatnya gimana sebagai seorang wanita juga? Ya, kondisi seperti ini. Ya, jadi sekarang kan zaman berubah. Perempuan lebih ekspresif, lebih berani mengutarakan apa yang dia mau. Kalau dulu mungkin dalam bentuk pengajian-pengajian, tadi saya sependapat yang dikatakan Bu Irna, kalau misalnya dia nggak ada kerjaan, kapan lagi dia mau mamer-mamerin ya? Karena perempuan Iya. itu ya, senang diperhatiin, senang Baru beli blazer baru ya. oh, blazer baru, tas baru, beli di mana, terus begosip sedikit ya. Kalau nggak enak kan, pahit mulutnya kalau nggak begosip. Nah, tapi bisa saja tadi dimanfaatin ya. Arisan yang awalnya mungkin arisan siapa yang menarik. Lama-lama nih arisan laki, ini arisan brownies. Nah, itu bisa mengalahkan tentu ya. Jadi kalau suami kita bisa, kenapa kita nggak bisa? Nah, prinsip ibu-ibu tanda petik itu juga itu sudah mulai diterima juga ya, mau nggak mau sekarang sudah banyak di kota-kota besar. Peristiwa yang terakhir dalam 2 minggu terakhir ini adalah peristiwa Medan Club Soul yang ditulis oleh Hari. Ini menggegerkan beberapa masyarakat tentang heritage yang barangkali harus dirubah total ataupun sudah dijual kan istilahnya. Kita tak tahu. Saya melihat Medan Club itu adalah cagar budaya. Itu kan masa zaman kolonial Belanda, di sanalah semua tuan-tuan Belanda itu berkumpul. Kalau kita kaum inlander mendekat saja tidak boleh, dilarang. Nah, tetapi setelah era kemerdekaan, ketika ada nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, semua peninggalan-peninggalan Belanda itu diambil alih oleh negara. Saya tidak tahu setelah diambil alih oleh negara itu dialihkan ke kelompok siapa. Belakangan saya melihat bahwasanya warisan klub Belanda itu menjadi Medan Club yang dikelola oleh orang-orang kita. Jadi artinya saya Bang sebagai orang Medan, orang Sumatera Utara, ketika duduk di Medan Club itu sebagai seorang sejarawan saya menghayal seandainya ini masih dalam situasi dan kondisi zaman Belanda, saya tidak akan pernah mungkin duduk di Medan Club tersebut. Tetapi untunglah Medan Club itu sudah diambil alih sehingga kita masyarakat pribumi itu bisa duduk-duduk di situ sampai hari ini. Jadi ide penjualan ini bukan hanya sekarang, 10 tahun yang lalu itu pun sudah coba dilakukan oleh orang lain, tapi tidak berhasil. Ketika itu masih ada yang menghalangi. Saya baca media, ternyata Medan Club itu udah dijual ke gubernur yang sekarang. Yang saya tangkap, ide pembelian ini katanya ini adalah untuk perkembangan kantor birokrasi gubernur Sumatera Utara. Jadi saya pikir ya, kalau dari situ tidak ada relevansinya Bang. Kenapa? Kalau ide-ide dan gagasan pengembangan kantor gubernur, masa Gubernur Kaharudin Nasution juga, itu sudah dibangun di Jalan Pancing sana. Berapa hektar itu lokasi perkantoran gubernur itu. Setelah gedung itu selesai, kantor gubernur tetap juga tidak pindah. Beralih ke Gubernur Raja Inal. Dan kemudian kantor gubernur yang sekarang ini, itu dikembangkan menjadi
perkantoran yang vertikal di belakang itu sampai berapa tingkat itu. Kalau kita masuk pun kosong itu kantor. Jadi tidak ada relevansinya untuk pengembangan itu tadi. Ini dalihnya sekarang mungkin tempat parkir. Kalau tempat parkir pun saya pikir nggak relevan lah. Nah sekarang saya juga kepingin tahu siapa yang menjual gedung itu. Siapa yang menjual? Apa itu milik nenek moyangnya? Kalau milik nenek moyangnya, ya bisa saja dia perjualbelikan. Ada deal tertentu antara pihak penjual dan gubernur. Kenapa bisa gedung itu beralih? Kalau kita tanya pun teman-teman DPR, itu tak ada yang tahu itu. Jadi, ya kalau saya lihat bentuk penjualannya ini ya mengarah ke dalam bentuk tanda petik siluman juga, Bang Charles. Iya, Medan Kopenikan memang sampai sekarang masih abu-abu lah kalau kita informasi kita dengar ya, baik itu dari media massa ataupun kejelasan dari Pemprov sendiri, ya kan. Tapi kan sebenarnya kita udah bahas dari kemarin nih soal Medan Club. Ya kan nggak boleh dirubah, Bang. Bangunan dengan lingkungan nggak boleh dirubah. Aku dengar kabar begini, Gubernur menyatakan kami tidak akan merubah bangunan Medan Club itu. Cuman kami akan meneruskan jalan di belakang dari kantor gubernur itu ke SMA 1. Jadi sama halamannya itu. Jadi bangunan gedung itu tidak. Itu kata orang yang semalam rapat mereka itu. Kita kan nggak tahu hasilnya apa. Baik Larry, ini barangkali waktu juga sudah harus membuat kita berpisah nih mungkin. Kaleidoskop 2022. Walaupun tidak sempurna tapi mengingatkan kita kembali tentang masalah apa yang sudah kita perjuangkan, apa yang sudah kita bahas, apa yang sudah kita bicarakan. Walaupun sampai hari ini kita masih melihat, masih tetap juga abu-abu. Apakah 2023 menjadi realita? Ya, seperti apa yang kita harapkan dan kita bahas pada pagi hari ini. Ya, saya, Alex, hanya mengucapkan mohon maaf. Selamat tinggal 2022. Dalam tempo beberapa jam lagi, insya Allah kita akan masuki 2023. Dan kita akan kembali lebih semangat. Pamit dulu ya Bang, terima kasih. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.